Nah, waktu saya terapi Mbak Jana, ternyata saya menemukan anak yang sudah meninggal datang dalam penampilan laki ganteng sekali. Nah, tapi waktu saya katakan hasil terapi tadi ada anak laki, nah semua bilang, Pak, yang meninggal itu anaknya perempuan, kok laki? Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana di Warung Mina Ubud. Kami tadi selesai melakukan belusukan Galaksur di daerah Tegalalang. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu. Iya, begini Pak. Nah, tadi saat sudah selesai terapi kan Bapak menjelaskan pada si ibu tadi, anaknya yang meninggal itu ternyata datang dengan wajah ganteng. Nah, saya itu begini, bukannya anaknya cewek ya, kok ganteng? Nah, itu gimana Pak? Baik, jadi ada hal yang lucu Bapak Ibu dan beberapa kali terjadi ya. Jadi tadi kita diundang untuk terapi, ada seorang ibu dan seorang anak masih kecil, cewek, dan bapaknya kena stroke ya. Nah, mereka minta terapi. Dengan ada masukan bahwa salah satu anak baru meninggal beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah 4 bulan yang lalu ya. Dia tidak sebutkan jenis kelaminnya apa ya. Cuma dia sebut anaknya itu 27, baru akan menikah, tiba-tiba sakit panas, dokter tidak menemukan apa-apa, dokter pun tidak memberi obat karena nggak tahu penyakit apa, dan tiba-tiba meninggal ya. Nah, waktu saya terapi Mbak Jana, ternyata saya menemukan anak yang sudah meninggal datang dalam penampilan laki ganteng sekali. Nah, tapi waktu saya katakan hasil terapi tadi ada anak laki, nah semua bilang, Pak, yang meninggal itu anaknya perempuan, kok laki? Kemudian saya bertanya, Ibu, apakah Ibu sebelum hamil anak itu pernah keguguran? Oh iya Pak, 3 kali keguguran ya. Nah, hamil gugur. Nah, itu anak laki. Nah, jadi memang kalau orang ibu bapaknya masih sama, kalau anak tidak ada dosa meninggal itu dia akan naik ke surga, antri. Nanti kalau bapak ibunya masih sama bapak ibunya itu ya, punya hamil lagi, maka dia lagi masuk dalam badannya. Nah, bisa berganti-ganti jenis kelamin, laki jadi perempuan jadi laki bisa. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Nanti kira-kira SD, SMP atau SMA dia akan mengatakan, Pak, Bu, rasanya aku dulu sebelum ini aku pernah hidup deh. Nah, itu. Atau kita ajak dia ke satu tempat yang dia nggak pernah ke sana, tapi zaman kita hamil anak yang duluan pernah ke sana. Dia ngomong, aku kayaknya pernah ke sini, aku kenal tempat ini. Aku merasa pernah ke sini, padahal enggak. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, singkat cerita Mbak Jana baru dia ngaku bahwa ternyata anak pertama keguguran itu laki. Lahir lagi jadi anak kedua, gugur lagi, disikatin terus. Anak ketiga, laki lagi. Nah, yang keempat, perempuan. Ya. Perempuan inilah setelah umur 27, tiba-tiba meninggal. Nah, waktu ibunya saya terapi, loh, ada jejak tangan seorang wanita yang punya ilmu hitam, ngeremes dia punya jantung, diremes ya. Maka dia sering sakit dadanya. Nah, anak itu meninggal juga sama. Nah, singkat kata adiknya yang perempuan juga sama. Mau dibikin habis semua satu keturunan, dia tidak punya keturunan lagi ya. Nah, yang bapak diserang orang lain, tapi sudah kita bereskan semua. Jadi demikian Mbak Jana. Jadi kenapa anak sudah cantik, sudah mau nikah, umur 27, sudah mau dilamar orang, tiba-tiba sakit panas, dokter bingung nggak kasih obat atau tidak mati ya. Nah, karena ilmu hitam. Coba dari awal sudah baik gasukan aman. Nah, tadi lucu pada waktu saya terapi yang adiknya, tiba-tiba arwah itu datang lagi masih dalam wujud laki-laki. Nah, padahal saya sudah tahu, sudah diberitahu bahwa anak meninggal perempuan kan, nah, dalam wujud laki-laki. Nah, kemudian dia tiba-tiba megang kepala adiknya, dia mencium adiknya yang kecil itu. Nah, itu baru saya melihat bahwa dia berubah jadi perempuan ya. Dia cium, dia nangis, dia peluk kepala adik, dan dia berpesan beberapa hal. Satu, dia berpesan minta tolong baju-baju kesayangannya dia, yang dia senang, baju favorit, tolong disimpankan beberapa biji, dicuci yang bersih, dibungkus pakai plastik supaya awet ya. Nanti tolong diberikan kepada adik kesayangannya ini, karena mereka cuma berdua, yang satu udah meninggal, berarti tinggal satu cewek ini. Nah, berikan bajunya. Bahkan dia minta kalau adiknya mau, kalau enggak dipaksa. Mau enggak adiknya kalau sudah menikah punya anak perempuan, kasih namanya dia. Dia pingin tetap hadir, namanya dia ada di keluarga itu. Jadi adiknya mengenang bahwa dia cuma pingin, jadi dia sayang sama adik ya. Dia berikan baju-baju kesayangannya. Nah, kalau adiknya, nama anaknya dinamai sama dengan namanya dia, berarti adiknya ingat sama dia. Nah, itu. Jadi hal yang biasa Mbak Jana, itu dalam kehidupan biasa. Contoh seperti bapak saya namanya Dr. Stefanus Winata. Anak saya kasih namanya bapak saya, Stefanus. Di luar negeri banyak begitu. Nah, nanti anak saya Stefanus kalau punya anak kasih nama saya Rudi. Jadi gitu. Stefanus anaknya Rudi, anaknya lagi Stefanus, anaknya Rudi. Nyambung. Makanya jadi nanti ada Rudi Junior, ada itu seperti itu Pak Jana ya. Jadi itu cerita yang barusan kita terapi tadi Pak Jana, unik, tapi saya bersyukur jadi arwah anak yang sudah meninggal pun sudah tenang karena sekarang bapak, ibu, dan adiknya sudah terprotek semua. Demikian. Ya, terima kasih Pak. Nah, semoga menginspirasi bagi keluarga-keluarga di Bali, khususnya yang memiliki sejarah keluarganya sakit
dan tidak ketahuan apa penyakitnya, bisa dicoba di Galaksur, masih ada harapan.